Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, mau bertanya, banyaknya terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi untuk kesempatan hari ini ataupun di saat ini, Ustadz. Seperti banyaknya kasus-kasus yang terjadi kepada ulama khususnya, seperti penembakan dan penusukan. Apakah ini kesalahan dari pemahaman atau kedangkalan akidah atau pemahaman agama itu sendiri yang salah, atau salah dari penyampaian dari para pendakwah atau dai? Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau kita yang namanya ini fitnah, pembunuhan, penolakan, penentangan dan sebagainya, ini sejak awal dakwah ini sudah terjadi. Nabi alaihissalatu wassalam beberapa kali terancam pembunuhan, bahkan sampai akhir hayatnya beliau masih tetap dicari dan diperangi oleh orang-orang yang memusuhi dakwah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam memberitakan bahwa menjelang kiamat nanti akan terjadi banyak al-harj atau al-qatl, banyak terjadi pembunuhan. Hatta la ya'rif al-qatil limadha yaqtul, sampai pembunuh tak tahu kenapa dia membunuh. Walal maqtul limadha yuqtal, dan kenapa pula yang dibunuh tanpa sebab dia kenapa dibunuh. Jadi akan menjelang kiamat akan terjadi. Tapi intinya banyaknya terjadi peristiwa penyerangan, penembakan kepada para dai, kepada kebenaran, itu tidak ada atau tidak secara langsung mengait dengan benar tidaknya apa yang disampaikan, hikmah tidaknya seseorang dalam menyampaikan dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa para nabi alaihissalatu wassalam dalam berdakwah, mereka lah imam kita semuanya. Mereka lah yang ahlul hikmah dalam berdakwah. Mereka lah yang paling santun. Tetapi mereka ada yang sampai dibunuh, ada yang sampai disiksa, ada yang harus meninggalkan negerinya dan sebagainya, dan diperangi. Dan itu tidak bisa kita katakan bahwa para nabi itu salah dan tidak hikmah. Makanya hikmah itu tidak diartikan lembut selalu. Hikmah itu bukan lembut selalu, walaupun pada asalnya kelemah lembutan dalam berdakwah itulah sifat aslinya dai. Maka dai itu bahkan kalau dihina, dicaci pun, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dilawan bicara oleh orang jahil bicaranya kan tidak jelas, pasti akan menyiksa, menimbulkan emosi. Tapi orang yang dai, orang yang ibadur rahman, dia akan menjawab dengan perkataan salama, yang menyejahterakan, yang menyejukkan. Makanya dai tak boleh terpancing. Makanya semakin dekat seseorang kepada sunnah Nabi SAW, maka semakin menenteramkan dakwahnya. Tetapi yang namanya memusuhi dakwah akan tetap ada selamanya, dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa dakwahnya tidak hikmah, dakwahnya tidak benar. Ukuran kebenaran sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya SAW dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Allah dan Rasul sudah arahkan kita bahwa kebenaran itu al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan menjadi orang ragu. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Maka berarti kalau dilarang mencampur adukan yang hak dengan batil, kita pasti tahu mana yang hak, mana yang batil, sesuai dengan ilmu yang Allah berikan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau seandainya Al-Quran hadis tidak bisa membedakan hak dengan batil, berarti kita disuruh atau dilarang sesuatu yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Dan mustahil Allah menyuruh kita sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ketika Allah katakan jangan campur adukkan hak dengan yang batil, berarti kita pasti bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena sebagian orang tidak boleh kita mengklaim kebenaran, justifikasi, tidak boleh. Ini bukan justifikasi. Kita tak, kalau kebenaran itu tak jelas, kita akan bingung. Makanya ukuran kebenaran itu harus jelas. Apa indikatornya, apa ukurannya, apa yang kita jadi ukurannya Al-Quran dan hadis.
Nah, Al-Quran harus beda pemahaman. Pahamnya Allah dan Rasul. Allah berbicara dengan bahasa yang jelas menjelaskan. Nabi berbicara dengan jelas menjelaskan. Makanya Nabi katakan, taraktukum alal baydah, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya saja seperti siang. Coba bayangkan, malamnya seperti siang. Makanya jangan dibuat sekat-sekat dalam hati kita. Sekat-sekat dalam diri kita. Ya, ketika hidayah itu kan seperti cahaya. Cahaya itu akan sampai bila tidak ada sekat di dalamnya. Dan biarkan cahaya itu masuk ke relung hati kita yang paling dalam, dan jangan dibuat sekat-sekat. Sekat itu bisa berupa syubhat. Ya, kalau begini mesti begini, itu kan syubhat itu. Atau syahwat, ada kepentingan. Ini ayat ini kalau sama saya katakan ini ada kepentingan saya yang terusik. Maka buang sekat-sekat itu. Karena cahaya akan sampai bila tidak ada sekat yang menghalanginya. Maka buang sejauh-jauhnya syubhat, dan buang sejauh-jauh bisa kita syahwat yang merusak. Insya Allah cahaya Al-Quran, cahaya hadis itu kan masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam, dan kita menjadi orang-orang yang muhtadin insya Allah. Soal masalah, kembali kepada masalah pembunuhan, penyerangan terhadap ulama, itu sejak dakwah ini ada, sejak risalah ini turun, itu suka ada. Dan bahkan Nabi tegaskan lagi seperti yang saya katakan tadi, di akhir zaman itu bukan hanya pendakwa saja, akan terjadi pembunuhan banyak. Sampai-sampai kenapa membunuh, yang bunuh saya ditanya kenapa kamu bunuh, tahu saya. Ya, sampai-sampai yang dibunuh juga nggak paham, nggak mengira dia sebaik-baik orang, tapi tiba-tiba dibunuh juga. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, tentu saja semoga kita tidak diuji dengan sesuatu yang kita tidak sanggup. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Maka tetaplah istiqamah di atas jalannya. Karena seperti kata ayahnya Buya Hamka, ketika dipaksa sujud kepada matahari oleh orang Jepang, dia nggak mau. Ketika tanya oleh Buya Hamka, kenapa? Yang namanya mati itu sama sakitnya. Yang menentukan, yang meringankan itu adalah bagaimana Allah SWT meringankan untuk kita yang setelah mati itu. Yang namanya mati semuanya sakit. Maka mati di atas pembaringan, mati di kancah peperangan, mati dibunuh, mati ditikam, mati ditembak, mati semuanya sama sakit. Oleh itu doa kita selalu, Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah bagaimana sakaratul maut. Dan Nabi ingatkan, wa inna lil mauti la sakarat. Mati itu ada sakaratnya, dan itu berat. Dan Allah saja yang bisa memudahkan untuk kita. Tentu saja semakin istiqamah kita, semakin beriman kita, semakin bertakwa kita, mudah-mudahan semakin Allah ringankan sakarat tersebut. Wallahu ta'ala alam.